Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih Tuhan. Kami akan pelajari Sekolah Sabat. Berkati pemirsa yang sedang menyaksikan akan pelajaran Sekolah Sabat ini, hingga dapat merubah kehidupan kami, dan kami mengalami suatu perubahan dalam hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pelajaran Sekolah Sabat Minggu 19 Mei 2024 berjudul Bait Suci Surgawi. Kita bisa membacanya dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 8 dan 9 dan ayat yang ke-40 dan Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 6. Dan selanjutnya di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, 9, 40 tertulis begini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9 berkata, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Dalam ayat yang ke-40, dan ingatlah bahwa engkau membuat semua ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 6 berbunyi, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan ayat yang kedua, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu, Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ayat yang keempat, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ayat yang kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat yang ke-6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Dua bait suci apakah yang diuraikan dalam ayat-ayat yang kita barusan bacakan ini? Saudaraku, ketika orang-orang percaya Advent mula-mula mempelajari dengan teliti kitab suci pada bulan-bulan setelah tahun 1844, mereka memahami bahwa ada dua bait suci yang disebutkan dalam kitab suci. Bait suci yang dibangun oleh Musa dan bait suci yang asli yang berada di sorga. Di dalam kitab suci, istilah bait suci seperti yang digunakan di dalam kitab suci, pertama-tama merujuk kepada kemah suci yang dibangun oleh Musa sebagai sebuah pola atau tipe dari hal-hal surgawi, dan kedua kepada kemah suci yang sejati di sorga yang digambarkan oleh tempat kudus di bumi. Saudaraku, pada saat kematian Kristus, pelayanan tipikal ini kehilangan arti pentingnya. Kemah suci yang sejati di sorga adalah bait suci dari perjanjian yang baru. Dan karena nubuatan di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat yang ke-14 digenapi pada zaman ini, maka bait suci yang dirujukan adalah bait suci perjanjian yang baru. Saudaraku, pada akhir masa 2300 hari
tepatnya pada tahun 1844. Di dunia ini tidak ada lagi tempat kudus selama ratusan tahun. Dengan demikian, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, tanpa diragukan lagi menunjuk kepada tempat kudus di mana? Di sorga. Dalam Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 353. Bait suci di padang gurun adalah suatu model atau pola dari bait suci yang berada di sorgawi. Pelayanan di bait suci duniawi menggambarkan rencana keselamatan ilahi Allah sendiri. Setiap korban yang dipersembahkan melambangkan pengorbanan Yesus di salib Golgota. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Saudaraku, melalui pengorbanan Kristus, kita dibebaskan dari penghukuman dosa. Pengampunan adalah milik Anda dan saya. Kesalahan kita lenyap ketika Ia menerima pengorbanan Yesus Kristus atas nama kita dan mengakui dosa-dosa kita. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-9. Yesus bukan hanya anak domba yang mati untuk kita, tapi Dia juga adalah imam yang hidup untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 menjelaskan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia menghapus kesalahan dosa dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Saudara bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 1-4 dan selanjutnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Saudaraku, pelayanan Yesus di bait suci surga adalah untuk kita. Sebagai hasil dari pengantaraannya, cengkeraman dosa dalam hidup kita dipatahkan. Kita tidak lagi terikat atau diperbudak oleh sifat-sifat dosa kita. Di dalam Kristus kita bebas. Bebas dari penghukuman dosa dan bebas dari kendali dosa itu sendiri. Ketika kita berpegang pada Kristus dengan iman, kita memiliki jaminan keselamatan. Apakah artinya bagi Anda untuk mengetahui bahwa Yesus ada di surga melayani atas Anda, yang berarti Dia ada di sana menjadi pengantara bagi Anda? Mengapa Anda membutuhkan pengantara bagi Anda? Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa kebenaran ini merupakan kabar baik? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas pelayanan-Mu di dalam bait suci untuk menjadi pelayanan untuk kami umat manusia. Berkati pemirsa yang menyaksikan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus akan menjelaskan dan berbicara kepada mereka. Engkau berkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan akan memenuhi kebutuhan pemirsa yang sedang menyaksikan akan pelajaran ini. Sehingga kami semakin dekat di dalam Tuhan dan semakin setia. Ampunilah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.